Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai proses insert. Jadi proses insert merupakan bagian proses yang sangat penting dan paling sering digunakan ya. Ini sebelum kita mendapatkan data, ya insert ini pasti akan selalu digunakan. Dan hampir setiap RDBMS, bukan hampir, pasti setiap RDBMS memiliki perintah ini karena ini merupakan standar struktur query language ya. Nah, perintah dasarnya seperti ini, ada perintah insert di bagian awal dari sebuah statement. Kemudian into ini menunjukkan tujuannya. Table name sini nama tabelnya, kemudian diikuti di dalam kurung nama kolomnya atau list kolom. Nah, kemudian di sini ada value. Nah, values ini menunjukkan isi dari kolom yang akan kita isi. Nah, biasanya jumlah list kolom dan jumlah list value ini akan harus sama. Nah, kemudian yang kedua kita juga bisa mendapatkan result value dari hasil yang kita insert, yaitu dengan menambahkan returning seperti ini ya. Nah, ini bisa berupa kolom ataupun berupa semua kolom, list kolom ya. Nah, kita langsung contohkan ya. Pertama kita akan buat dulu tabelnya. Nah, sebelum kita buat kita akan drop dulu kalau misalkan dia ada. Drop table if exists. Nah, itu sudah belajar mengenai exist ya di materi sebelumnya. Jadi digunakan untuk mengecek apakah ada ataupun tidak. Nah, tabelnya adalah link kurang n ya. Link. Nah, seperti ini. Ini saya coba jalankan drop. Nah, kalau seperti ini tidak akan ada error karena ada pengecekan dulu. Kalau ada, dia akan lakukan langsung. Kalau tidak ada, dia akan seperti ini. Table link tidak ada, berarti tidak ditemukan. Oke, karena tidak ada, kita akan create ulang baru. Kita akan create table. Nah, table apa? Sesuai dengan tadi. Kita akan membuat tabel link. Nah, isinya adalah ID. Saya akan buat serial. Ini primary key. Nah, mengenai pembuatan ini saya tidak akan jelaskan lagi ya, karena sudah pernah kita jelaskan. Kemudian name. Sebelum name kita tambahkan URL dulu deh. URL. Nah, kemudian ini saya buat varchar 200. Seperti ini ya. Dan saya mau ngasih constraint ini tidak boleh kosong. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada nama. Ini juga varchar, ini 200 juga. Kurang C. Ini juga sama, tidak boleh kosong. Nah, kemudian di sini ada description. Ini varchar 255. Oke, ini boleh kosong. Kita akan biarkan. Kemudian last update. Ini tipe datanya adalah date. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan URL dan description ini berwarna seperti ini, jika menemukan error, maka teman-teman harus menambahkan petik di sini ya, karena ini merupakan sebuah kata khusus yang digunakan juga oleh si PostgreSQL pada fungsi-fungsi tertentu. Nah, kita coba jalankan ya, kita run. Nah, kita sudah berhasil. Nah, sebenarnya walaupun kita tidak menambahkan petik seperti ini, kita masih bisa. Nah, tapi kalau misalkan tergantung SQL Client tool-nya, kalau misalkan mendapati error, maka teman-teman membutuhkan petik 2 seperti ini untuk menyatakan bahwa ini adalah string kolom, bukan function. Oke, nah, tabelnya sudah terbentuk. Nah, kita akan insert untuk datanya. Kita akan materi yang pertama, yang ini, kita akan insert untuk single data. Kalau datanya hanya satu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan multiple data. Oke, saya akan insert
into. Nah, nama tabelnya apa? Link. Nah, kemudian kita akan definisikan kolom yang akan kita input. Nah, di sini kita memiliki ID, tipe datanya adalah serial. Nah, kalau serial seperti ini, kita boleh tidak mendefinisikannya. Kita biarkan kosong. Nah, nanti si sistem, si PostgreSQL akan mengisikan secara increment. Saya akan langsung ke URL, kemudian nama. Nah, kita akan buat dua dulu saja seperti ini. Karena yang description dan last update ini tidak mandatory, tidak harus kita isi. Kita coba ya. Value. Nah, misalkan URL-nya www.pojokcode.com. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada namanya pojok kode, misalkan seperti ini. Nah, dengan seperti ini kita perhatikan di sini tipe datanya adalah varchar. Nah, untuk tipe data yang string atau varchar yang kelompoknya kelompok karakter, maka kita harus membubuhkan petik satu seperti ini. Nah, kalau misalkan tipe data numerik, maka kita boleh tidak membubuhkan tanda petik. Dan lebih dianjurkan kalau misalkan tipe datanya numerik tidak menggunakan petik, karena kalau misalkan menggunakan petik, dia akan mengkonversi dulu dari string ke numerik. Nah, jadi kalau misalkan string gunakan petik satu, jika dia numerik tanpa menggunakan petik seperti ini ya. Kita langsung jalankan. Kita run. Kita sudah berhasil menjalankannya, tidak ada error. Harusnya di sini sudah ada datanya. Saya coba select bintang from link. Nah, ini saya coba select dulu, kita jalankan. Nah, datanya sudah ada, tapi description dan last update dibuat 0 karena kita tidak definisikan tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ingin mendefinisikan untuk multiple value. Nah, saya akan ini geser ke bawah. Misalkan di sini kita akan mengisi pojok kode ID seperti ini. Namanya masih sama. Nah, untuk multiple kita pisahkan dengan tanda koma seperti ini. Kemudian boleh ke kanan ataupun ke bawah. Kita isi kembali, misalkan google.com seperti ini. Namanya adalah Google, misalkan seperti ini. Nah, untuk value kita bisa seperti ini, multiple ya. Dan kolom yang kita definisikan hanya sekali. Nah, kita coba jalankan. Kita run. Nah, kita berhasil menjalankannya. Kalau kita cek ini harusnya sudah ada 3 data. Tuh. Ada 3 row. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dari data yang kita insert kita ingin mengembalikan value atau result ya. Ini saya coba copy ke bawah dengan menekan tombol Shift Alt panah ke bawah untuk duplikat ya. Nah, dari sini kita akan mengembalikan value yaitu dengan cara ini, return ya, returning. Kurang R. Returning. Nah, kita bisa mendefinisikan kolom ataupun bintang seperti ini. Kalau bintang nanti semuanya akan ditampilkan. Kalau misalkan kolom kita definisikan langsung ID misalkan seperti ini ya. Nah, saya coba jalankan. Nah, ini returningnya salah. Kurang T ya. Ini kita jalankan lagi. Nah, sekarang sudah berhasil. Perhatikan di sini, dia mengembalikan result. Ini kan resultnya dikembalikan 4 dan 5. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin semuanya dikembalikan? Maka kita bisa menggunakan bintang seperti ini. Ini kita jalankan lagi, coba. Nah, maka semuanya akan dikembalikan value-nya. Kurang lebih seperti itu untuk proses insert, sangat mudah ya. Jadi kesimpulannya di tutorial kali ini kita sudah mengerti mengenai insert data pada kolom. Nah, ketika insert data kita perhatikan tipe datanya apa. Kalau tipe data string maka kita bubuhkan petik seperti ini. Kalau tipe datanya numerik maka kita langsung mengisikan angkanya. Kita juga bisa melakukan insert multiple data seperti ini ya. Kita pisahkan dengan tanda koma.
Dan kita juga bisa mengembalikan value dari data yang kita insert dengan menambahkan returning seperti ini ya. Bisa satu kolom ataupun semua kolom dengan membubuhkan bintang seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.